Pernahkah kamu membayangkan? Perusahaan asuransi yang selama ini dikenal aman dan terpercaya, justru mengalami kebangkrutan? Tempat di mana kita menitipkan harapan dan perlindungan masa depan, tiba-tiba goyah, lalu roboh. Bukan hanya perusahaan yang merugi, tapi ribuan bahkan jutaan nasabah ikut terdampak. Lalu, sebenarnya apa saja yang bisa membuat perusahaan asuransi kolaps? Perusahaan asuransi mengelola dana dari jutaan nasabah. Dana ini seharusnya diinvestasikan ke instrumen yang aman dan stabil, sesuai aturan. Tapi, tak jarang perusahaan tergiur keuntungan besar dan menempatkan dana di instrumen berisiko tinggi, tanpa perhitungan matang. Ketika nilai investasi anjlok, kerugian pun tak terhindarkan. Akibatnya, dana cadangan untuk membayar klaim nasabah pun ikut terkuras. Masalah berikutnya muncul ketika jumlah klaim yang harus dibayarkan perusahaan jauh lebih besar dari premi yang diterima. Artinya, arus kas perusahaan negatif. Tanpa cadangan dana yang cukup, perusahaan tidak mampu menutup kewajiban pembayaran kepada nasabah. Asuransi adalah bisnis kepercayaan. Ketika pengawasan internal longgar dan manajemen risiko diabaikan, kesalahan kecil bisa menjadi masalah besar. Dari ketidaktelitian administrasi, pengelolaan keuangan yang buruk, hingga keputusan investasi yang keliru, semua bisa berujung fatal. Tak sedikit kasus kepailitan di Indonesia yang disebabkan oleh praktik curang dari internal perusahaan sendiri. Mulai dari markup transaksi, laporan keuangan yang dimanipulasi, hingga dana nasabah yang justru dipakai untuk kepentingan pribadi petinggi perusahaan. Kasus Jiwasraya menjadi salah satu contoh nyata, di mana praktik kecurangan bertahun-tahun akhirnya meledak dan menyeret banyak pihak ke pengadilan. Jika empat hal ini terjadi secara bersamaan, perusahaan asuransi bisa ambruk dalam waktu cepat, meninggalkan kerugian besar bagi semua pihak yang terlibat. Sayangnya, skandal kepailitan asuransi bukan cuma wacana. Indonesia pernah mengalami beberapa kasus besar yang menghebohkan publik. Kasus ini menjadi salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia. Sejak tahun 2018, Jiwasraya gagal membayar polis JS Saving Plan milik ribuan nasabah. Total kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari 16 triliun rupiah. Praktik investasi berisiko tinggi tanpa pengawasan, ditambah dugaan manipulasi laporan keuangan selama bertahun-tahun, akhirnya terbongkar. Sejumlah pejabat perusahaan, komisaris, hingga manajer investasi pun harus duduk di kursi pesakitan. Created using Powtoon.